Marilah sama-sama kita panjatkan doa kita sehingga di sore hari ini kita bisa bertemu melalui Zoom meeting. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kak Ningsi. Saya biasa menggunakan nama pena Petit Lumière. Suara saya belum jelas ya, kata Kak Mariam ya? Kak, tolong Kak, suara saya jelas nggak Kak? Jelas Kak, tapi masih ada kerseknya dikit. Masih kersek ya. Memang kebetulan di sini cuaca juga mendung banget, makanya tadi saya sepertinya pakai handphone saja, karena kok pakai laptop justru makin ini Kak, makin nggak bisa. Ya. Soalnya ini juga gangguan ini untuk sinyalnya. Iya. Baiklah, dalam kondisi apapun, karena ini memang sudah kita janji, mudah-mudahan nanti kita dilancarkan. Sebelumnya, untuk mengawalinya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Kak. Nah, sebelumnya, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh nih, saya mau memperkenalkan kakak-kakak semua dengan owner kita nih hari ini. Beliau biasa kita panggil dengan Kak Yoyo. Beliau seorang pendidik, penulis, pebisnis, suami yang manis dan baik budi, serta tidak sombong. Ya Kak Erni ya, Kak Erni yang tahu nih. Iya betul Kak. Iya, baik. Aku orangnya dengar jadinya nih. Iya. Cie. Nah, jadi sebelumnya saya kasih hadiah dulu lah untuk kakak-kakak nih ya. Jalan-jalan ke Kota Pati, jangan lupa membeli terasi. Untuk Kak Yoyo yang baik hati, dipersilahkan memulai presentasi. Udah sore. Monggo Kak Lala. Monggo Kak Yoyo. Langsung tanpa ini ya. Tadi itu ya. Iya, masalahnya ini cuacanya udah ngajak ini nih kan. Baik. Monggo Kak Yoyo. Makasih banyak untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang luar biasa ini ya. Tadi sudah diperkenalkan diri saya, tapi ini saya supaya lebih kenal, saya buatkan semacam video. Izin untuk share screen ya. Maaf, ini. Bisa untuk hostnya Madam Petit Lumière. Ya, apa tuh Kak? Saya tidak bisa share screen. Oke, saya coba bagi ya. Bentar. Saya diizinkan aja, diizinkan saja untuk ini. Untuk share screen. Atau saya dibuat menjadi host. Tadi kayaknya mungkin karena cuaca jadi terpental sedikit. Sudah bisa saya dibuat host. Ya, saya masih posisinya di mana nih? Bisa minta tolong saya diubah ke host. Untuk Madam Ning. Aku nggak bisa. Oke. Ini masalahnya saya tadi mungkin ada gangguan sehingga saya posisinya tidak menjadi host lagi. Di bagian ini partisipan ya. Iya. Minta tolong
malam ya. Oke. Terima kasih banyak. Mohon maaf merepotkan. Kak Lur, nanti aja Kak. Sampun. Dah, ini saya Oke, share monggo. screen ya. Ya, baik. Ini profil saya. Belum nampak ya? Masih abu-abu ini, Mas. Belum ya? Belum Kak. Belum. Atau kita tunda dengan Bentar. bincang-bincang dulu tentang Litbar juga boleh. Gimana? Oke, kenapa nggak bisa muncul ya? Iya, kenapa ya Kak ya? Iya, iya, iya. Oke, kita langsung ke materi aja deh. Tapi tadi masuk ya sebenarnya enggak? Enggak. Sama sekali Enggak, enggak masuk ya? Bismillah coba, Mas. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya coba stop dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nggih, kelihatan nggih? Nah, sudah. Oke. Oke, Sudah, saya Kak? ulangi deh. Ini profil saya supaya ketahui saja. Kok tidak ada suara ya? Oke, terima kasih. Nggak ada suaranya ya tadi? Nggak apa-apa ya? Enggak ada. Ya Nggak sudah, apa-apa, Kak. yang penting ada sedikit informasi. Jadi saya mengawali penerbitan ini dari menjadi penulis, gitu aja dulu. Tadi sudah. Ini non sewu, maaf, ini langsung saja ya ke materi atau gimana nih? Boleh, boleh juga. Supaya nanti nggak tembus ke maghrib ya. Iya, boleh. Lanjut aja, Kak. Ya, terima kasih. Nanti tanya jawabnya di belakang ya, terutama Iya, sama iya, PJ nih. Baik, baik. Mohon kesediaan PJ nanti untuk menambah-nambah ya. Pasti banyak kurangnya dari saya. PIC, Mas. Oh, PIC. Nah, pakai dong PIC. Merci. Terima kasih. Oke, kita kenalan dulu sama yang namanya Sule Dumeng. Saya share screen dari PowerPoint aja biar cepat. Kelihatan ya? Terlihat ya? Oke, jadi kita di pembukaan ini biasanya kita memperkenalkan diri, kemudian nanti ada tanya jawab. Semoga aja bisa menjadi bekal untuk kita.
Oke, maaf saya agak mundur sedikit biar enak. Ya, kita mulai dari Soleil Dumont. Kita sekilas. Soleil Dumont dari mana sih? Ini logo kita. Ada 3 bagian, yang satu merah, matahari, yang satu burung, yang satunya lagi tulisan. Gitu ya. Nama Soleil Dumont itu diambil dari bahasa Prancis, artinya mataharinya dunia. Jadi keinginan kita menjadi mataharinya dunia. Mungkin terkesan jumawa, tapi itu adalah cita-cita. Matahari atau dalam bahasa Jawa disebut Baskoro gitu ya, adalah pusat tata surya. Jadi kita ingin buku ini menjadi pusat tata surya kita dalam menapaki kehidupan. Kenapa? Karena tentu saja setiap umat, setiap ini ada yang namanya buku petunjuk gitu ya. Kalau di Islam namanya Al-Quran, di Kristen namanya Injil, dan seterusnya. Dan ini semuanya dibaca. Kemudian gambar burung, kenapa gambar burung? Karena kita ambil dari Phoenix atau Feng Huang atau Simur atau Hong Hong di China gitu ya. Burung ini nggak pernah mati, jadi kita inginnya kita menjadi penulis yang nggak pernah mati semangatnya, selalu bisa menebarkan kebaikan, menjadi jalan kebaikan dan takwa. Terus legalitas kita bagaimana? Kita udah ada 4 nih. Yang pertama dari notaris, yang kedua dari Kementerian Hukum dan HAM, yang ketiganya untuk usaha ada Kementerian Investasi, yang keempatnya dari Perpusnas untuk legalitas buku-buku kita dengan ISBN-nya. Itu. Lalu di Soleil Dumont ada berapa jalur penerbitan? Kita ada 4 ya. Ada vanity, ada kurasi, ada sekolah literasi atau seklit, ada juga literasi bareng atau litbar. Yang vanity ini bagaimana? Yang vanity ini jujur saja ini berbayar. Jadi dalam artian gini, terkadang buku-buku yang apa namanya, yang dalam tanda kutip diinginkan untuk terbit secepat mungkin gitu ya, itu bisa lewat jalur ini. Kenapa? Karena kalau jalur kurasi sendiri susahnya dalam hal waktu gitu ya. Kalau kurasi itu paling enggak kita mengurasi sekitar 3 bulan. Baru setelah 3 bulan dikurasi ada kata ya dan tidak. Sudah baru proses terbit begitu. Jadi vanity adalah yang ingin lebih cepat. Tetapi meskipun vanity tetap saja harus sesuai dengan idealisme kita. Nggak mungkin, mohon maaf, kita menerbitkan buku yang mengizinkan pemahaman LGBT atau LGBT dan seterusnya, itu nggak mungkin. Terus yang bertentangan dengan Pancasila, karena apa? Karena kita hidupnya di Indonesia gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus berpegang pada itu gitu ya. Terus dengan agama kita tentu saja nggak boleh, entah itu maaf nanti mencederai agama Islam, mencederai agama lain, nggak boleh. Jadi kita berusaha untuk seimbang. Yang jalur kurasi tadi sudah cukup dijelaskan sedikit. Di jalur ini kita menerbitkan buku dengan apa namanya, dengan jalur seleksi ya. Jadi jalur-jalur kurasi ini jalur yang benar-benar harus sesuai dengan idealisme kita. Jadi nggak bisa sembarangan, kita nggak mau nerbitin buku yang tidak kita seleksi begitu. Di jalur kurasi ada beberapa yang sudah terbit. Contohnya saja karangannya Mbak Dini itu romantic issue. Kemudian karangan suaminya Mbak Dini, judulnya Ranger Black. Lalu karangannya Mbak Septia, terus Genggam Cinta Dalam Takwa, terus apa lagi ya? Sepertinya hanya baru isu itu aja. Jadi kita memang jarang untuk dikurasi. Tetapi jika ada yang mau mengirimkan, silahkan saja, kita selalu terbuka. Yang ketiga adalah sekolah literasi atau seklit. Paling tidak sudah ada 2 produk dari sekolah literasi ini. Yang satu yang wali kelasnya adalah Mbak Septiadis, yang menulis buku Genggam Cinta Dalam Takwa. Yang kedua wali kelasnya adalah Mbak Dini Islam, yang menulis buku Romantic Issue. Yang ketiganya baru proses itu yang mengadakan adalah SMA Negeri 1 Kajen, yang memegang adalah editor kita. Jadi seperti itu. Kalau sekolah, maksudnya sekolah formal,
kita kerjasama dengan sekolah A, sekolah B, sekolah C gitu, maka yang pegang PIC-nya adalah editor kita. Seperti itu. Nanti ya luarannya adalah buku. Seperti itu ya. Yang keempat adalah litbar. Yang litbar ini atau literasi bareng ini benar-benar yang paling akbar. Maksudnya pesertanya banyak, kemudian tersebar dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Jangan sampai salah, bukan Sabang sampai Maroko ya. Kalau Sabang sampai Maroko nanti jadi ingat bola. Jadi seperti itu. Sabang sampai Merauke. Kemudian alhamdulillah dari awal masuk, dari awal litbar itu sampai sekarang kualitasnya semakin bagus, luar biasa sekali, masya Allah. Nah itu seperti itu. Terus kenapa kita ikut litbar sih? Di sini ada tujuan dan fungsi litbar. Yang pertama meningkatkan keterampilan menulis kita. Jadi dengan ikut literasi bareng itu kemampuan dan keterampilan menulis kita itu akan jadi lebih canggih. Kemudian menumbuhkan semangat literasi. Jarang ya di antara kita yang ketika kita sendirian itu kita semangat menulis. Jarang ada. Kenapa? Karena biasanya kalau tidak ada kawan seiring sejalan itu memang kita kurang semangat. Maka untuk itu dibentuklah komunitas literasi yang namanya litbar ini supaya saling mendukung. Lalu fungsinya lagi adalah menjadi agen penyampai ilmu dan pengetahuan. Jadi ketika kita ikut litbar, kita harus mulai menancapkan niat di dalam diri kita untuk berbuat kebaikan dan menjadi agen dari perubahan. Jangan sampai, mohon maaf, kita tahu ya bahwa buku yang diterbitin oleh kita itu bahan bakunya dari pohon. Jangan sampai kita ngorbanin pohon untuk sesuatu yang sia-sia, intinya gitu. Udah pohon ditebang, dijadiin kertas, kemudian kertasnya kita pakai, mohon maaf, untuk nulis sesuatu yang sampahable gitu ya. Jadi yang nyampah itu jangan sampai. Jadi makanya kita yang pertama kali harus diracaukan setiap hari adalah niat kita untuk membawa kebaikan, untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran kita bagi peradaban dan menjadi warisan untuk anak cucu kita kelak. Lalu yang kelima tujuannya adalah mengabadikan nama dan pemikiran kita. Jadi kalau andai kata seseorang menjadi kepala daerah atau presiden atau apa, beliau membangun bangunan tertentu gitu ya, ada stadion, ada apa, itu bisa dihancurkan. Tetapi kalau pemikiran, nama itu mohon maaf tidak bisa. Sampai kita mati pun itu tetap ada. Contohnya, kalau di agama kita adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu beliau sudah meninggal berapa? Sejak tahun berapa gitu ya? 6.000 sekian. Nah, sampai sekarang namanya tetap abadi. Bahkan oleh Michael Hart, beliau ditabalkan sebagai manusia paling berpengaruh di dunia. Nomor 1. Padahal Michael Hart bukan orang Islam, tetapi menabalkan beliau sebagai manusia paling berpengaruh di dunia. Itu karena nama beliau, jasa beliau itu luar biasa. Peninggalan beliau kepada kita, baik yang berupa perilaku, ucapan, itu benar-benar memotivasi kita untuk berbuat kebaikan. Maka para peserta litbar harusnya belajar dari beliau. Bahwa kita semua bisa menjadi agen penyampai kebaikan, agen penyampai perubahan. Seperti itu. Terus bonusnya terkenal. Terus dapat keuntungan finansial. Memang ada finansial, ada insya Allah. Jadi biasanya kalau buku terbit gitu ya, harga yang kita lepas untuk umum itu sebenarnya udah ada bagian untuk para penulisnya jika laku. Kemudian terlatih, lalu diterbitkan bukunya atau terterbitkan bukunya. Yang berikutnya adalah kita merasa puas. Karena apa? Karena tantangan itu terlampaui. Kan kita hidup itu harus mencari tantangan. Kalau hidup kita biasa-biasa saja, ya kita nggak asik dong hidupnya. Jadi harus ada tantangan, dan ketika itu terlampaui, itu kita merasa sangat puas. Yang berikutnya eksistensi diri kita terbukti.
Jadi ada yang mohon maaf, saya punya kenalan gitu, beliau perempuan, selalu insecure. Kemudian beliau mulai menulis dan bukunya diterbitin 2 kalau saya nggak salah. Dan ternyata penggemarnya banyak, membaca bukunya jutaan. Padahal kalau maaf ya, kita ketemu di jalan mungkin nggak nyangka kalau penulis itu adalah beliau. Kenapa? Karena beliau itu orangnya insecure. Kalau diajak ngobrol susah. Tapi begitu mulai menulis luar biasa. Eksistensinya terbangun di situ. Ini bonusnya. Terus di Litbar 29, yang kemarin Litbar 1.0 ya, atau 0.1. Intinya angka-angka itu hanya call sign ya, jadi kita tidak usah terlalu memusingkan apakah Litbar 0.1, 1.0, 2.9, kok nggak urut, itu call sign. Jadi hanya nomor panggil saja di penerbitan kita supaya memudahkan. Di Litbar 2.9 ini paling tidak ada 10 tema yang sudah disiapkan dan dikendalikan, dipegang oleh PIC yang menurut kita sendiri, menurut penerbit Soleil du Monde sendiri sudah sangat mumpuni untuk memegang kelas-kelas itu, kelas-kelas Litbar maksudnya ya. Ada beberapa. Yang pertama temanya ini tak tahu harus berkata apa gitu ya. Jadi tak tahu harus berkata apa. Dikasih apa nggak tahu, dikasih ini nggak tahu mau apa gitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu dalam hidup kayak gitu ya. Ketika kita kesusahan tiba-tiba ada yang nolong. Ternyata yang nolong adalah orang yang selama ini kita benci gitu misal. Kita nggak tahu harus ngomong gimana, gitu kan? Ada banyak miracle atau keajaiban di sekeliling kita. Ini PIC-nya Madam Prihatiningsih. Yang kedua PIC-nya juga masih sama. Judulnya From No One to Special One. Jadi kadang-kala kita ketemu sama orang yang tadi dari semula nggak apa-apa, nggak siapa-siapa menjadi sangat spesial. Misalkan gini, kita hijrah itu, kita pindah ke kota yang lain. Kemudian kita mulai mengenal tetangga kita yang dia itu bukan siapa-siapanya kita, tapi pada akhirnya dia menjadi begitu spesial. Kenapa? Karena dia menjadi teman kita bercurhat, teman kita berbuat kebaikan dan seterusnya. Bisa seperti itu. Ini secret admirer. Wah, ini PIC-nya Madam Violet, makanya nuansanya ungu ya. Jadi pengagum rahasia, siapa yang dikagumi bisa banyak hal. Ya bisa banyak hal, bisa person, bisa objek, non person. Misalnya saya mengagumi tulisan seseorang gitu. Jadi penulis ini kalau menulis itu sangat runtut, sangat bagus, membuat saya selalu terpesona dan seterusnya. Ini bisa saya mengagumi secara rahasia. Tidak harus orang. Boleh keadaan, tapi biasanya kalau secret admirer itu mengaguminya orang gitu. Yang ini nanti kan saya kemukakan sedikit-sedikit nanti biar yang PIC-nya sendiri yang hadir di sini ada ya. Nanti setelah saya silahkan nanti membicarakan tentang ininya, tentang Litbarnya. Ini turning point atau titik balik. Jadi kita kan seringkali melangkah, mohon maaf, terkadang kita terjerembab ke lembah nafsu dan seterusnya. Nah, kita ada titik balik. Oh, berarti hidup saya tuh sebentar lagi kok. Saya hidup itu nggak nyampe 70 tahun. Maka saya harus berbuat kebaikan. Yang semulanya nggak mau sholat jadi mau sholat. Yang semulanya nggak mau berbuat kebaikan, berbuat kebaikan. Jadi turning point, titik balik. Ini aku dan anak bulu ya ini ya. Itu juga PIC-nya Mem Nurika. Ini menceritakan tentang hewan. Jadi kita kan terkadang di rumah nggak hidup sendiri tuh. Di keluarga kita anak kita memang 2, tetapi kadang tambah 1, kucing atau hewan peliharaan lain. Nah itu aku dan anak bulu. Ini jagonya Madam Nurika. Ini ibu adopsi dari beberapa kucing katanya. Oke. Nanti yang suka sama hewan bisa ngobrol-ngobrol sama Madam.
Ini Gita Cita ya, bukan cinta ya, Gita Cita. Gita Cita di SMA. Waktu SMA kan kita begitu menggelegak gitu ya. Jadi kayak orang tuh darah itu baru terpompa penuh-penuhnya gitu. Jadi luar biasa. Di situ kita mulai menyusun rencana untuk masa depan kita. Oh, nanti saya misal akan menjadi dokter, saya akan menjadi astronot, saya akan menjadi apapun. Itu biasanya dimulainya di SMA. Jadi ini luar biasa untuk kita yang ingin bercerita atau kita sudah punya nih bayangan waktu SMA. Kayak saya waktu SMA dulu suka baca gitu. Jadi kalau lihat buku itu hawanya kayak lihat apa namanya? Kayak lihat orang yang disukai gitu ya. Mohon maaf saya tapi tidak pacaran ya. Jadi kayak lihat apa sih? Kalau sekarang anggap aja pacar pertama gitu, anggap aja ya. Jadi seperti itu. Kalau lihat buku tuh mata saya langsung keluarnya tuh lope-lope gitu. Jadi, nah terus ada keinginan di dalam hati saya suatu saat saya itu nanti nggak akan membaca lagi, tetapi saya akan dibaca begitu. Nah, akhirnya alhamdulillah kesampaian cita-cita itu. Waktu SMA saya dulu belajar bahasa asing juga sama, pengen bisa keluar negeri gitu ya. Alhamdulillah cita-citanya kesampaian. Masya Allah pokoknya. Kemudian ini suka duka menjadi pustakawan. Ini PIC baru kita yang tadi Mr. Anyus ya. Beliau seorang pustakawan juga kalau saya tidak salah. Ini baru di Litbar kali ini beliau bergabung. Yang berikutnya adalah Madam Desi Yustianingsih, suka duka menjadi pustakawan. Jadi semakin ke sini perpustakaan itu semakin ditinggalkan. Semakin ditinggalkan. Kenapa? Karena anak-anak lebih suka untuk pegang HP, untuk berkholwat bersama HP-nya daripada berkholwat bersama buku. Akhirnya apa? Akhirnya ya kita tahu sendirilah anak-anak kita menjadi seperti apa. Jadi luar biasa ini. Kenapa? Karena tema tentang pustakawan baru kali ini kita garap. Dan semoga aja nanti sukses, Madam Desi ya. Berikutnya adalah yang di PIC-in sama Mbak Puja Ayu Rifana Purba ya. Mohon maaf saya belum pernah ini berkomunikasi, hanya melalui istri, tapi sudah cukup insya Allah. Beliau mengangkat tema tentang menjemput hidayah saat ujian menerpa. Jadi kadangkala hidayah itu kan enggak muncul pada saat kita senang aja ya. Pada saat susah justru kita dapat hidayah. Seperti itu. Dan semoga aja kita enggak sampai kayak gini ya. Jadi hidayahnya yang kita itu jangan sampai munculnya pada saat musibah atau pada saat ujian. Semoga aja hidayahnya munculnya sekarang lah itu. Saat kita senang-senangnya. Jadi kita enak. Ya. Yang berikutnya PIC-nya Umur Safiyah, bangkit dari keterpurukan. Ya ini. Kalau Anda semua terpuruk, kemudian bisa bangkit, maka kayaknya tema ini menarik sekali ya. Jadi banyak di antara kita yang terpuruk. Saya cerita pribadi sedikit ya. Jadi dulu saya itu menikah sama istri ketika masih sama-sama kuliah gitu ya. Uang penghasilan saya 450.000. Tapi alhamdulillah cukup untuk kuliah bersama. Tahun 2006 itu. Jadi benar-benar terpuruk. Dan ketika terpuruk itu saya lihat burung itu bisa terbang, cari jagung gitu ya. Saya amati ikan itu di dasar lautan juga tetap hidup walaupun nggak punya pekerjaan itu. Akhirnya saya tahu bahwa Allah itu menciptakan saya bukan untuk sesuatu yang sia-sia, bukan untuk sesuatu yang dileha-lehakan gitu. Akhirnya saya mencoba untuk bangkit. Dan akhirnya menjadi yang seperti sekarang ini. Itu semua berasal dari keterpurukan. Dan saya yakin gitu ya, kisah para PIC maupun peserta Litbar itu mungkin banyak yang lebih menyedihkan, lebih pilu daripada saya. Dan kayaknya keren sekali itu kalau dijadiin buku. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah Antil Jannah ya. Wahai suami, inilah isi hatiku. Wes. Ini kayaknya cocok untuk para umahat, istri-istri ya, para perempuan yang sudah bersuami, yang mungkin pengen ngasih surat rahasia ya ke suaminya. Jadi pengennya apa? Misal
selama ini suaminya jarang ngegombal gitu ya. Istri nyoba nulisin, wahai suamiku, wahai my zauji gitu ya, gombalin aku dong, dan seterusnya. Ini cocok sekali nih, cocok sekali. Ini antar PIC sama antar peserta Litbar nanti yang cocok ikut aja, langsung hubungi, sudah ada nomornya ya, bisa langsung hubungi. Yang segera hadir di kita adalah 3 ini. Yang tema agak nyesek itu ini, pejuang garis 2. Saya sendiri ketika baca ini juga nyesek, aduh, pejuang garis 2 ya. Ini PIC-nya Memuri Ratna Hidayani. Pejuang garis 2 ini menarik gitu ya, cuman agak nyesek. Yang berikutnya adalah disangka musibah ternyata anugerah, PIC-nya Madam Diah Suryandari. Yang berikutnya menjadi bagian dari sejarah PIC-nya Madam Mahyang. Cuman yang Madam Mahyang sepertinya nanti akan ganti tema. Nah, ini adalah beberapa tema kita di Litbar 2.9 ini. Ada 10 yang pasti sudah ada, dan ada 3 yang nantinya akan insya Allah sebentar lagi kita launching. Dari yang 13 ini semuanya menarik, gitu ya, semuanya menarik. Dan tentu saja kalau kita tertarik bisa ikut semuanya, tetapi mungkin tidak ya, dalam satu waktu ikut 13 tema itu. Agak susah sih, tetapi mungkin saja. Mungkin ya. Nah, terima kasih. Yang terakhir di bawah terima kasih saya tulis pakai bahasa Latin tuh, Amat Victoria Curam. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar. Amat Victoria Curam itu artinya kesuksesan itu selalu mendatangi orang yang siap sedia. Atau dalam bahasa Inggrisnya apa? Victory loves preparation, atau l'amour, la victoire est aimée par la préparation. Ya, terima kasih, itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator untuk bisa nanti menambahkan bagi para partisipan atau peserta Litbar atau PIC yang nanti ingin berkomunikasi bisa lewat jalur chat ya. Boleh bersuara, boleh tidak bersuara. Jadi kita bebas saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yoyo yang baik hati. Baiklah kakak-kakak sekalian, seperti yang sudah disampaikan Kak Yoyo, banyak banget kita ini tema-tema yang menarik dan semuanya menarik. Kalau tadi Kak Yoyo nanya, kira-kira nih ya, kok semua peserta ikut bisa nggak? Ya bisa dong Kak. Sebagai seorang penulis, kenapa tidak? 1 jam duduk, 1 naskah selesai kan gitu ya? Luar biasa. Ya, jadi harapan kita semua kakak-kakak bergabung nih di tema-tema kita. Yang jelas kalau kata Kak Madam Violet, kiwi gitu ya Kak ya, biar kayak anak kekinian. Oke, ayo deh gabung. Kak Bambang juga ya, jangan lupa ya. Ini Kak Bambang ini mentang-mentang bukunya barusan kelar dan sangat keren banget ya. Kayaknya. Ayo Kak Bambang, mana tema barunya nih? Jadi saya mau ingin menambahkan sedikit materi tentang Litbar tadi. Teringat saya ada beberapa pertanyaan di beberapa grup-grup yang baru menanyakan gini Kak, kenapa ya kok harus ada ketentuan untuk membeli buku gitu. Jadi itulah dia Litbar. Litbar adalah sebuah komunitas untuk belajar menulis. Jadi maka buku yang akan kita buat adalah buku yang didanai bersama-sama. Tentu cara mendanainya adalah dengan cara kita gotong royong membeli karya kita gitu. Tapi percayalah bahwa setelah kita berlatih, insya Allah kita akan mendapatkan keuntungan dari itu. Kenapa? Keuntungan kan tidak harus materi ya gitu. Seperti yang Kak Yo sampaikan tadi, yang jelas kita sudah makin bertambah ilmu. Kita tambah lagi ya Kak, bertambah saudara itu yang pasti, Ya, bertambah pengalaman dan lain sebagainya. Nah,
Jadi kita tunggu kakak-kakak yang lain untuk bergabung di Litbar kita yang sudah disampaikan kakak tadi. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab Kak ya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nanti mohon maaf ya, yang menjawab tidak harus saya ya. Jadi saya hanya fasilitator saja. Baik Kak. Jadi bisa PIC yang lebih menguasai medan. Silakan Kak Fadil. Ayo silahkan kakak-kakak. Bisa lewat chat ya atau langsung. Boleh, silakan. bisa lewat chat juga boleh. Atau nanyanya langsung masuk grup aja. Oh gitu Ya Kak ya. Bisa. Kita tunggu di grup aja gitu. Sakit bisa. Mohon maaf yang untuk ini saya tidak bagi tentang kesalahan-kesalahan ini ya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para penulis pemula ya. Kenapa? Karena saya berpikir begini, ketika mereka ditunjukin kesalahan-kesalahannya, terutama dalam struktur atau tata bahasa, seringkali membuat mereka lemah gitu. Ini yang kemarin kejadian di anak-anak SMA. Tidak usah disebutin sekolahnya gitu ya. Akhirnya kan membuat mereka terguncang, kemudian motivasi menulisnya jadi agak turun. Nah, kita nggak mau itu. Udah deh, gini aja, yang penting berproses, naskah bisa masuk sesuai tenggat, habis itu coba kita perbaiki, begitu aja. Daripada kita pusing-pusing dengan segala struktur bahasa dan dada bengeknya gitu ya. Fokusnya justru hilang nanti, fokus terhadap ceritanya hilang. Berarti ke depan hal itu kita jadikan sebagai proses ya Kak ya. Yeah. Jadi mungkin kali pertama ikut Litbar dengan tulisan yang seperti ini, ikut berikutnya dengan seperti ini, otomatis akan terlihat progres. Yeah. Jadi kemarin ada juga yang chat ke saya, Kak boleh dong dikasih masukan bagaimana. Jadi saya bilang, salah satu caranya untuk meningkatkan progres adalah membaca karya teman, jangan lupa saya bilang. Kenapa? Dengan membaca karya teman kita, otomatis kita akan menambah menambah pengetahuan tentunya. Bagaimana teknik teman bercerita dan lain sebagainya. Itu saya jawab. Jadi kenapa? Karena kita terkadang saat kita sudah naskah kita sudah masuk dan buku kita sudah diterbitkan, kita lupa nih, saking sudah bahagianya, kita lupa baca yang lain gitu. Sehingga kita nggak ada progres, itu aja gitu. Tapi saya rasa kalau kakak-kakak yang lain, yang di grup kita, insya Allah, karena saya kebetulan membersamai teman-teman itu sudah beberapa kali, memang terlihat kok progresnya itu. Nggak ada pertanyaan ini? Kalau nggak ada, Sudah pintar semua Kak kayaknya. bukan mungkin ini Kak, mungkin karena mendung ya, kan di sini mendung banget. Oh, Yeah. jadi sudah mulai agak-agak juga ini Kak. Iya udah agak-agak kan. Jadi tempat saya sudah agak mendung. Bagaimana kalau kita sudahi aja? Bagaimana? Sudah merasa cukup? Ini sengaja ya. Kalau memang ada pertanyaan mengenai struktur tidak masalah. Cuman memang sengaja tadi tidak disampaikan. Tujuannya supaya tidak ada penurunan motivasi. Baik. Bagaimana teman-teman yang lain? Ayo kakak-kakak. Ayo kakak-kakak. Oke, Kak. Alhamdulillah. Kak Rina Halo, Kak. katanya sudah cukup. Ya baik. Kak, Ya monggo. Monggo Kak. komentar aja. Ya, silakan. monggo. Saya salut sama kakak-kakak yang produktif Ya, menghasilkan terima kasih. tema-tema yang tadi. Kayaknya juga karena saya ini agak mobil bermesin ini, Pak, berbahan bakar solar, jadi kurang langsung bisa membuat
tema-tema untuk berikutnya. Jadi nyimak aja dulu ya. Oke, siap. Kak. Kayak alon-alon waton kelakon. Oh, iya. Wis, mantap. Ini Ganjel. bukan orang Ditunggu, Jawa tapi Kak Bamton. ngomongnya Jawa ya. Ya, padahal ya Orang Singkawa alon-alon ngomong dulu bahasa aja Jawa. ya. Kak Yang Bamton. penting bukunya paling tebal kan gitu kan. Ya, alhamdulillah. Jadi yang belum tahu ini kebetulan Bang Bamton ini salah satu PIC kita, cuman beliau garapannya serius sekali gitu ya. Jadi buku-bukunya itu selalu tebel-tebel. Yang ini paling tebel ya. Jadi kita sendiri sampai kesusahan. Prosesnya paling lama. Ada 600-an, 500 sampai 600-an halaman. Wow. Dan Kemudian sepertinya bukan cuma tebel sih, Kak. Tampilannya itu loh, tampilannya beda. itu di dalamnya nanti ada warnanya. Jadi selama ini kan kita hitam putih ya. Kalau yang Paterna 2 ini ada warnanya, gabungan antara art paper dan book paper. Jadi Mantap. spesial. Karena Sepertinya kita akan ngikutin ini nanti. Amin. Cuman pusing di finishing gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau art paper itu kita agak kelamaan di finishingnya. Tidak apa-apa tapi insya Allah nggak masalah. Terima kasih untuk Bang Bamton sudah setia bersama kita. Meskipun tadi ya solar, tapi solarnya keren. Iya. Kalau sekali ngebut kita yang bensin nggak bisa ngejar gitu ya. Oke, cukup gitu aja. Ya baik. Ya. Sebelumnya tentu saya ucapkan terima kasih kepada Kak Yoyo, kepada para PIK, Madam Violet, Madam Dia, Kak Bamton, dan kakak-kakak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan. Dan tentunya saya kasih lagi hadiah untuk kakak. Aku dan kamu suka Piala Dunia. Sambil nonton, Cakep. makan dodol. Ada yang tahu dodol nggak nih? Sebelum acara ditutup, jangan lupa kita berdoa. Nyambung nggak nyambung, pokoknya itu pantun lah ya. Oke. Yang penting pantun ya, Kak. Pokoknya pantun. Ini satu lagi. Oh, ada suara Kak Rika. Satu lagi ya. Nanti malam menonton pertandingan final Maroko dan Prancis. Sampai jumpa kawan-kawan. Semifinal, Kak. Semifinal, Kak. Belum sampai ke final. Kan yang penting kan jadi pantun. Dia iya. Siapapun Oke, Jangan pemenangnya, diprotes dong. siapapun pemenangnya, kamu wajib ikut menulis. Kan ada bisnisnya kan gitu. Oke. Baiklah Kakak. Ya. Terima kasih untuk semuanya ya. Berarti sah ya, ini kita buka bab 2.9. Insya Allah mohon kesediaan untuk para PIC nanti mengumpulkan NIK, nama, alamat, serta nomor HP, dan spesimen tanda tangan. Kenapa? Karena harus segera diuruskan ISBN-nya. Sebab jika tidak, kita akan ketinggalan kereta. Jadi sekadar info, mulai tanggal 19 sampai, kemarin saya umumkan tanggal berapa? 19 sampai 2 ya? Tanggal 2 ya. Nah, 19 Desember sampai 2 Januari, permohonan atau ajuan ISBN ditutup. Jadi jika ingin bukunya segera launching, maka harus pada saat sebelum tanggal 19 itu. Saya kembalikan, terima kasih. Jadi ini sudah resmi dan kita bisa segera. Ayo, gaskan Kakak. Gaskan. Iya, gaskan. Monggo. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin.
Terima kasih semuanya ya. Ini ada yang mau dibahas teman-teman sambil menunggu yang lain untuk mundur.